Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipa Wardana Trijaya dari kelas 8D dan rekan saya adalah Lemuel Nevan dari kelas 8D juga. Saya akan menanyakan tentang wawancara kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita masuk ke dalam. Pak, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Apa? Sebentar mau menanyakan tentang wawancara tentang BK. BK tentang apa itu? Tentang kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa mau ditanya apa? Tanya aja. Yang satunya, apa itu kerjasama? Maksudnya definisi kerjasama? Iya. Setahu saya kerjasama itu adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan ya, atau melakukan suatu usaha, tentu saja dalam visi dan misi yang sama, biasanya begitu. Jadi biasanya tuh mereka tujuannya sama. Nah, mereka sepakat melakukan sebuah perikatan atau katakanlah sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Dan terus ada lagi Pak, bagaimana cara membangun kerjasama? Cara membangun kerjasama, ya tadi pertama harus sepakat dulu, kedua orang harus sepakat. Namanya kerjasama itu sepakat kedua pihak. Misalnya kamu dan saya mau bekerja sama bikin apa? Misalnya bikin lapangan bola atau lapangan olahraga. Sepakat dulu, kita harus sepakat pertama tujuannya buat apa. Terus kita sepakat tentang pekerjaannya, pembagian kerjanya, kamu bagian ini, saya bagian ini. Jadi intinya cara membangun kerjasama yang baik pertama sepakat dulu, kedua pihak itu harus sepakat setuju ya. Iya. Terus yang kedua harus tahu tujuan pekerjaannya itu atau tujuan kerjasamanya itu apa gitu. Nanti hasilnya seperti apa, misalnya ada keuntungan bagi hasilnya bagi dua atau bagaimana gitu. Nah, jadi harus sepakat, yang penting intinya sepakat dulu kalau orang kerjasama gitu. Terus ada lagi, apa pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Ya pentingnya begini, manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu secara kodrat aja nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu secara kodrat memang makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain gitu. Udah berikan, karena manusia itu pada dasarnya terbatas, kemampuannya terbatas. Sehebat-hebatnya orang pasti terbatas. Dia butuh orang lain buat melengkapi gitu. Nggak bisa kamu ngerjain apa-apa hidup sendiri, nggak bisa. Sehebat-hebatnya kamu. Makanya harus ada kerjasama antara teman gitu. Buat tim yang bagus supaya kerjasamanya lebih maksimal. Misalnya kamu bikin ini deh gambar, nah, tugas prakarya umpamanya. Kamu disuruh bikin apa? Nah, kamu mungkin pintar bagian warnain gitu kan, temen nggak bisa. Tapi yang satu bagian bikin namanya draft apa tuh, desain. Iya, desain. Nah, ya jadi yang satu bikin desain, satu mewarnai, yang satu nanti mungkin ngeprint dan lain-lain. Itu yang namanya kepentingnya kerjasama di dalam kehidupan ini gitu ya. Ya. Terus apalagi ya? Apa tujuan kerjasama dalam bermasyarakat? Ya saya bilang tadi tujuan kerjasama jelas adalah untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Mungkin ya. Karena seseorang tidak bisa mengerjakan sesuatu secara single fighter atau sendirian gitu. Jadi dia butuh orang lain membuat kerjasamanya mendapatkan value atau nilai yang terbaik. Gitu. Jelas ya? Jelas. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Sudah, itu sekian aja cukup. Dari saya, makasih ya Pak waktunya untuk berwawancara hari ini. Jadi sekian wawancara dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.